Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan ataupun juga masalah-masalah yang disampaikan dari teman-teman viewers dari akun YouTube @rapbrotojoyo. Cara membuat surat kuasa pengambilan akta, mungkin yang dimaksud di sini adalah akta cerai dan juga salinan putusan pengadilan agama. Di mana sedangkan lagi di luar negeri. Mungkin sahabat kita ini sudah pernah memproses suatu gugatan cerai dan sudah ada aktanya terbit, sudah ada salinan putusannya sudah bisa diambil, tapi sahabat kita ini keburu pergi ke luar negeri misalkan. Nah, itu bisa nggak dikuasakan kepada orang lain untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut? Jawabannya tentu bisa dan pasti bisa. Bisa dikuasakan kepada siapa? Yang pertama kepada advokat atau pengacara. Yang kedua kepada pihak keluarga yang memiliki hubungan darah seperti orang tua, adik, ataupun kakak. Itu juga bisa mengambilkan berkas dokumen di pengadilan agama. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara membuat surat kuasanya, tahapan-tahapannya, sampai dengan pengambilan dokumen tersebut akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman kami memproses suatu dokumen produk pengadilan agama yang mana pemberi kuasanya atau orang yang bersangkutannya ini tinggalnya di luar negeri. Nah, seperti ini ya, saya masih punya berkasnya, kopiannya atau salinannya. Pengambilan atau proses pengambilan dokumen salinan putusan dan aktanya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini. Jadi ceritanya gini. Ada seorang warga negara Turki menikah dengan wanita warga negara Indonesia. Akan tetapi mungkin karena satu dan lain hal terjadi masalah sehingga terpaksa harus berpisah. Yang mana yang menggugat pada saat itu adalah si istrinya, yaitu warga negara Indonesia. Menggugatnya di mana? Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Karena pada saat itu si suaminya masih tinggal di Turki dan memang warga negara Turki ya, belum pindah warga negara ke warga negara Indonesia. Sehingga diproseslah oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena mungkin sudah memenuhi persyaratan baik formil maupun material dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti-bukti dan juga saksi-saksi, akhirnya Pengadilan Agama mengabulkan nih gugatan cerai dari si istrinya tadi. Setelah itu, Pengadilan Agama mengirimkan berkas yang mana isinya adalah pemberitahuan isi putusan yang menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh si istri tadi sudah diterima, diproses, dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, isinya itu yang diberitahukan kepada si suaminya yang warga negara Turki tadi. Kemudian si mantan suaminya ini yang orang Turki ini ingin mendapatkan dokumen-dokumen berkas putusan tadi. Kemudian dia mencari advokat yang ada di Indonesia untuk bisa memproses pengambilan dokumennya tersebut. Pada akhirnya WNA Turki ini menguasakan kepada kami untuk proses pengambilan dokumen-dokumen tersebut. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama tentu saya ataupun advokat nih itu menyiapkan terlebih dahulu yang namanya surat kuasa. Surat kuasa untuk mengambil dokumen-dokumen yang dimaksud. Jadi seperti ini saya perlihatkan surat kuasa yang pernah saya buat. Nah, ini sekitar 2 lembar sih. Jadi isinya yaitu identitas si pemberi kuasa ya, dengan identitas yang lengkap, yang detail, dan berhubung pemberi kuasanya ini adalah warga negara asing, maka surat kuasanya ini saya menggunakan bilingual atau menggunakan 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Setelah itu halaman keduanya saya persiapkan kolom tanda tangan untuk si pemberi kuasa WNA Turki tadi dan sudah saya tempelkan materai. Nah, di sini. Kemudian tanda tangan saya selaku penerima kuasa dan juga stempel kantor. Setelah itu di halaman belakangnya saya lampirkan berupa kartu identitas ya, kartu identitas si WNA tadi di negaranya. Kemudian juga paspornya juga difotokopi. Dan di halaman belakangnya dilampirkan kartu tanda pengenal advokat. Ya, harus dilampirkan, difotokopi seperti ini. Dan di belakangnya juga harus dilampirkan berita acara sumpah dari pengadilan tinggi di wilayah tempat tinggal si advokat tersebut. Kalau sudah selesai, ini harus dikirimkan ke alamat si pemberi kuasa yang berada di luar negeri tadi. Jadi saya kirimkan nih ke WNA Turki tadi. Dan teman-teman, kalau kita ngirim berkas ke luar negeri, itu memang lewat pos ya, kalau lewat kantor pos. Karena saya lewat kantor pos, itu
lumayan. Biaya kirimnya, ongkos kirimnya lumayan besar. Semakin jauh negara tujuan kita mengirim berkas, mengirim surat, maka semakin besar biayanya. Saya aja ini ke Turki kurang lebih 600 ribuan lebih, hampir 700 ribu buat ngirim surat doang padahal. Dan durasi pengirimannya kurang lebih sekitar 7-10 hari ya kalau ke Turki. Dan setelah informasi saya dapatkan, klien kami ini yang orang Turki ini sudah mendapatkan atau menerima surat yang isinya berupa surat kuasa tadi, maka kami instruksikan agar si WNA tadi melegalisir surat kuasa yang saya kirimkan ya setelah ditandatangan oleh yang bersangkutan. Setelah ditandatangan di atas materai, maka si WNA tadi harus datang ke Kedutaan Republik Indonesia untuk melegalisir surat kuasa ini. Nah, inilah ya surat kuasanya, ada stempel kedubes di sini seperti ini ya. Nah, ini stempel kedubes. Kemudian juga di bagian belakangnya ada legalisiran ya. Ini dari kedubes. Jadi seperti ini kalau surat kuasa yang mana prinsipalnya atau pemberi kuasanya berada di luar negeri. Surat kuasanya wajib dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, setelah dilegalisir, si prinsipal tadi, si pemberi kuasa WNA tadi mengirimkan balik berkas tersebut ke alamat saya. Dan saya cek lagi, semua sudah yakin tidak ada yang tertinggal, maka selanjutnya saya fotokopi nih. Ya, berkas surat kuasa ini saya fotokopi kurang lebih 4 rangkap. Setelah itu barulah menuju ke pengadilan agama yang dituju. Dalam hal ini saya menuju ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Datanglah ke bagian penerimaan tamu, kemudian sampaikan maksud dan tujuan kita. Nanti kita akan diarahkan untuk mengambil nomor antrian. Nah, setelah mendapat nomor antrian, kita tinggal duduk di kursi tunggu untuk menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian kita. Setelah dipanggil, kita datang aja nih ke meja pelayanan ya, sampaikan bahwa kita ingin mengambil berkas atau dokumen milik klien kita, si pemberi kuasa tadi berupa apa? Yaitu akta cerai dan juga salinan putusan. Nanti petugasnya akan meminta mana surat kuasanya. Kita berikan saja surat kuasa tersebut aslinya dan juga fotokopiannya. Setelah itu kita akan dikenakan biaya pendaftaran surat kuasa ya. Ada kwitansinya, kita akan mendapatkan kwitansi pembayaran pendaftaran surat kuasa. Setelah itu kita juga harus membayar biaya istilahnya ini PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak, pengambilan dokumen-dokumen yang kita ambil di pengadilan agama tersebut. Seperti ini kwitansinya ya, ini juga kita dapatkan sebagai bukti pembayaran PNBP. Nah, setelah itu nanti petugas akan mengecek dan memproses untuk mencari ya dokumen-dokumen milik klien kita tadi. Setelah ada, maka nanti petugasnya akan mencatat berita acara pengambilan berkas-berkas yang dimaksud. Setelah itu, petugas akan meminta foto kita. Jadi kita akan difoto di sana di meja pengambilan sebagai bukti bahwa berkas-berkas yang dimaksud sudah diambil dan yang mengambilnya ada foto dokumentasinya. Setelah itu kita menandatangani buku pengambilan berkas perkara. Selesailah tahapan-tahapan tersebut, akta cerai dan juga dokumen salinan putusannya sudah saya dapatkan, dan setelah saya dapatkan, saya fotokopi dulu nih untuk dokumentasi dan juga arsip ya di kantor kami. Setelah itu baru aslinya kami kirimkan kembali. Nah, itu kalau misalkan dikuasakan kepada advokat atau kepada pengacara. Itu saja yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya bagi Anda yang membutuhkan informasi mengenai hal ini. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewers semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.